Oke, jadi kita lanjutkan kasus hydrogen sulfide scrubbing ya. Ini merupakan kasus pemogaman linear karena fungsi objektif dan sebuah constraint itu berupa fungsi linear. Jadi karena ini hanya dua variabel, sebenarnya kita bisa selesaikan kasus ini dengan metode grafik ya, yang paling sederhana seperti yang sudah pernah mungkin dipelajari di tingkat SMU ya. Dan ini kita harus cari set point ya, set dari titik solusi yaitu x1 dan x2 yang memenuhi semua constraint ya, termasuk yang kondisi non negativity condition. Constraint dari water content ya, kita bisa yang kita tuliskan tadi yaitu 0,2 x1 tambah 0,32 kali x2, kita bisa gambarkan dalam grafik sebagai berikut ya. Itu seperti ini. Jadi ini garis 0,2 x1 tambah 0,3 x2 sama dengan 0,25, berarti region yang visible dan di bawah garis ini seperti yang diperlihatkan di daerah yang diberi warna highlight biru ini. Karena dia positif ya, harus x1 dan x2 positif, berarti daerahnya berupa segitiga yang diberi highlight biru ini ya, dimana x2 harus positif, x1 harus positif ya. Berarti solusi optimum terletak di daerah tersebut ya, daerah segitiga yang diberi highlight warna biru ini. Dan kita sekarang taruh mass balance constant ya, x1 plus x2 sama dengan 1. Karena ini berupa persamaan, berarti solusinya terletak sepanjang garis x1 plus x2 sama dengan 1. Dan di sini gitu ya, kita akan dapatkan visibility region-nya itu daerah yang diberi highlight warna ini ya, warna pink ini. Jadi optimal solutionnya itu harus terletak di daerah visibility region ini. Karena ini daerah ini yang memenuhi constraint persamaan x1 plus x2 sama 1 dan constraint ketidaksamaan 0,2 x1 tambah 0,3 x2 bisa sama dengan 0,25. Jadi visible-nya harus terletak di daerah sepanjang garis ini. Dan ini kalau misalkan kita ingin mencari di mana letaknya, kita bisa memplot ya objective function ya dengan nilai sembarang dari z, di sini bisa 70 dan 75, lalu kita gerakkan dari 70 ke 75, kita iriskan ya, nanti kita akan dapatkan evaluasi hasilnya ya. Dan ternyata kita dapatkan optimal point-nya itu intersection antara x1 plus x2 sama dengan 1 dan 0,2 x1 tambah 0,3 x2 sama dengan 0,25. Dan kita dapatkan z-nya itu antara 70 dan 75. Lanjutkan, ternyata kita dengan mencoba-coba garis lini kita dapatkan z bintangnya itu 71,6. Seperti ini yang kita dapatkan titik optimal point-nya ya, di z bintang sama dengan 71,6, dan ini diberikan oleh x1 bintang sama dengan 0,58 dan x2 bintang sama dengan 0,42 ya. Oke, sekarang kita lihat kasus yang lain, ini call conversion plan ya. Kita ingin menentukan optimal production rate dari gas dan liquid fuels yang memaksimumkan net profit dari plan tersebut ya. Ini kondisinya kita punya coal pretreatment, coal gasification, dan coal liquefaction ya, dengan kondisi masing-masing variabelnya diberikan di bagian ini ya. Berarti ini kita bisa dapatkan dari unit coal pretreatment itu 3x1 tambah x2 bisa sama dengan 18. Lalu dari coal gasification kita dapatkan x1 bisa sama dengan 4. Dan dari coal liquefaction kita dapatkan 2x2 bisa sama dengan 12. Sekarang kita punya objective function, kita masih punya dua variabel ya, maksimumkan z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Untuk pretreatment capacity-nya kita dapatkan satu ketidaksamaan, yaitu 3x1 tambah 2x2 lebih sama dengan 18. Lalu untuk gasification x1 sama dengan 4 dan liquefaction capacity yaitu 2x2 sama dengan 12. Dan non negativity harus positif dan x1 dan x2-nya. Jadi kita punya constraint-nya berupa ketidaksamaan semuanya ya di kasus ini. Karena ini dua variabel, kita dengan mudah bisa menggambarkan grafik ya dari constraint yang diberikan.
Jadi dari constraint yang diberikan kita bisa dapatkan, kita plot masing-masing garis dari pre-treatment, dari gasification, dari liquefaction, dan kondisi non-negativity kita dapatkan di gambar grafik 2x2. Ini berupa pasangan garis lurus ya untuk masing-masing constraint, dan kita dapatkan daerah yang visible itu yang hijau ini ya, dan ini memenuhi constraint yang diberikan di mana X1, X2 harus positif dan memenuhi 3 constraint di atasnya ya dari unit pre-treatment, gasification, dan liquefaction. Sekarang kita coba dengan garis lidik ya. Jadi Z-nya kita ubah-ubah nilainya dari Z sama 10, 20, 36. Kita coba-coba ya 3x1 plus 52, 3x1 plus 5x2 sama 36, sama dengan 20, sama dengan 10. Dan nanti kita coba manakah yang memberikan nilai Z yang paling besar. Dan ternyata kita dapatkan di titik X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 8. Jadi maksimum profitnya kita dapatkan Z sama dengan 36 untuk X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6. Oke, ini kasus yang lain untuk methanol delivery ya, kita mensuplai metanol untuk 3 methyl acetate plants yang terlokasi di kota A, B, dan C. Dan ini kebutuhan metanol requirements-nya untuk setiap plant. Untuk A itu 6 ton per day, untuk B 1 ton per day, dan C untuk yaitu 10 ton per day. Lalu methanol production plan-nya masing-masing diberikan ya. Untuk plan 1, 2, 3, 4 masing-masing kapasitasnya 7, 5, 3, dan 2. Ini shipping cost ya diberikan masing-masing ya untuk pada methanol plan, untuk plan A, plan B, dan plan C. Lalu kita diminta untuk schedule methanol delivery system untuk meminimumkan transportation cost. Jadi kita definisikan transportation load ya, yang kita perlukan dari masing-masing plan MEOH dan ke plan MEAC sebagai berikut. Jadi kita definisikan ya sebagai berikut ya. X1A itu dari MEOH plan ke MEAC plan A dan seterusnya. Jadi total transportation cost kita dapatkan sebagai berikut ya. Nah, di sini kasusnya bukan dua variabel lagi karena kita punya X1A. Jadi kita punya di sini ada 3 kali 4 12 variabel ya total. Dan ini kita tidak bisa menggunakan metode grafik, kita akan salah satu metode yang kita bisa gunakan yaitu metode simplex ya. Dan ini objective functionnya tentunya ini. Lalu untuk constraint-nya kita punya dalam bentuk persamaan ya. Sebagai berikut ada 3 buah persamaan berupa constraint ya, berupa persamaan. Lalu ini requirements per demand ya, yaitu kita punya 3 persamaan lagi. Lalu tentunya ada kondisi non negativity. X1A sampai X4A harus positif. Nah, berarti kita harus menyelesaikan kasus ini. Karena ini variabelnya lebih dari 2 ya, berarti kita harus gunakan software atau kalau misalkan formalnya itu dengan menggunakan metode yang kita kenal dengan metode simplex ya. Nah, metode grafik itu hanya berlaku untuk kita menangani kasus optimasi program linear, itu hanya untuk 2 variabel saja.